Keinginan kita itu apa Tejo? Keinginan kita itu saya sederhana sekali. Saya akan mencetak generasi milenial muda yang bertahan itu lambang gengsi gitu loh, bukan sesuatu yang memalukan gitu loh. Tapi dengan bertani nanti next nanti kita bedah di agrolestari. Bertani yang berdasi gitu loh, bukan bertani yang tempo-tempo dulu banget, semuanya pakai teknik terkini gitu loh. Contohnya apa? Next nanti kita share. Kalau Hai, sahabat hijau. Hari ini kita berkunjung ke beliau ini. Siapa yang nggak kenal beliau ini ya, di komunitas Tabu Lampot ini yang paling menjadi referensi orang-orang ini ya, beliau ini. Dia adalah suhu sabda alam. Keren ya dia. Gimana kabarnya dia? baik Jo. Ini segmen hanya bincang-bincang. Jadi kita ngobrol mengenai pertanian, perkembangannya, kemudian perawatannya. Nah, kita otak-atik ini supaya ilmu-ilmu beliau ini dikeluarkan supaya kita dapat mengambil manfaatnya dari obrolan ini. Oke. Sibuk apa ini, Deh? Biasalah, Biasa ya. Perawatan awan, bunga dan sebagainya. Selamat datang teman-teman di sini. Ini Villa agro. saya. Villa saya Agrolestari. Selamat berjumpa dengan Sabda Alam bersama Sabda Alam. Mas Jo dari Jus Milir. Wah, ini kedatangan tamu yang luar biasa. Semoga nanti membawa manfaat ke depannya untuk semuanya. Amin. Nah, gini Deh. Ini banyak teman-teman yang bertanya ini mengenai tanaman ya, khususnya tanaman karena kita bergerak di bidang tanaman Di segmen perawatan ya. ini banyak problem. Nah, ini gimana ini Deh? Mungkin untuk menjelaskan, karena banyak orang yang cuman beli bibit tanam tinggal, dia nggak ngerti bahwasanya tanaman juga perlu perlakuan khusus. Nah, gitu. Mungkin ada tips-tips yang disampaikan Deh. Begini, kan yang namanya konsumen itu belinya kan dari beberapa sumber ya. Ada yang online, ada yang langsung ke galeri, ada yang dari cangkok, dari berbagai macam lah. Kalau untuk yang dari online itu problemnya biasanya tuh setelah barang datang itu orang pemula biasanya langsung ditanam. Itu kesalahan fatal itu. Yang biasanya selalu menyalahkan si penjual. Padahal efek pengiriman dan sebagainya itu murni di segmen di pengiriman. Selanjutnya si pembeli harus merawat. Nah, itu. Karena dia capek di jalanan, mungkin stres. Mungkin apa. Nah, itu perlu dikarantina dulu. Diistirahatkan. Minimal diistirahatkan 1 bulan sambil membuat nantinya mau ditanam di pot atau di lahan. Kalau di pot otomatis menyiapkan media tanamnya yang benar seperti apa, potnya diameternya seperti gimana ukurannya. Kalau di lahan berarti membuat lubang dulu. Lubang membuat ukuran berapa, 60 misalnya, di lubang dulu, diistirahatkan 1 minggu lah. Setelah itu diisi media yang sudah jadi. Jadi semua itu dipersiapkan lebih dahulu. Biasanya pemula memang langsung hajar tanam. Pemula ini biasanya langsung beli hajar tanam. Loh, kok begini? Ini salah yang jual ini pasti yang jual ini sudah leto ini. Enggak ada akarnya ini. Selalu problemnya begitu. Dan ini menjadi apa ya? Masalah yang terus-menerus terjadi karena tanpa ada pemahaman seperti ini. Yang biasanya terjadi belinya di luar komunitas. Ngadunya, curhatnya, ngomelnya rata-rata di grup Tabu Lampot terutama. Saya juga beli ini belinya di seberang lautan gitu loh. Benar. Ini betul-betul saya sentil ini buat pembeli yang pemula ini. Jangan-jangan penjual-penjual semua dikambing hitamkan padahal belinya di tempat lain. Betul. Nah, setelah bibit datang mungkin perawatan khusus yang diperlukan Deh. Gini, untuk biasanya stres lebih dulu. Pasti karena efek di packing ya, kena panas suhu di transportasi itu. Setelah itu dibuka aja,
dibuka, dianginkan, lihat kondisi tanaman seperti apa. Setelah itu langsung dibasuhi air, dimasukkan air sekitar 15 menit lah. 15 menit masukkan air. Dan sementara diteduhkan dulu, nggak usah diotak-atik, udah dikasih air dulu, aja. Iya. Besoknya pasti ada perubahan, dia agak hijau. Kemudian mulai proses ini ya, penyembuhan ini. Setelah proses 1 hari paling nggak diberikan air cucian beras, bisa tuh bisa macam-macam bisa. Untuk menyehatkan dulu, jadi bangun dulu, bukan langsung hantam. Ini sangat-sangat larangan ya, diharamkan langsung kena cahaya matahari, sangat tidak boleh. Karena efek dia, kita dari perjalanan jauh aja kita akan capek, pasti itu kondisi nggak memungkinkan untuk langsung berhadapan dengan dunia luar. Nih, gitu, sahabat Tabu Lampot nih. Ini yang selalu terjadi. Jadi beli bibit tanpa belajar dulu, langsung main hantam, akhirnya kecewa. Nah, ini yang jadi kambing hitam ini para penjual online yang amanah ya tentunya ya. Nah, ini mungkin menjadi wawasan untuk kita semua, bagaimana kita persiapkan dulu, kita pelajari dulu. Nah, baru nanti proses selanjutnya mau berkebun atau apa, nanti beliau yang jelaskan. Terus yang setelah itu deh, setelah bibit datang, keadaan sudah mulai membaik, perawatan dulu. Ini bagaimana? Minimal 1 bulan lah, perawatan itu 1 bulan. 1 bulan ya. Sebelum 1 bulan tidak boleh masuk ke arena di pot langsung atau ditanam grounding gitu ya. Terus setelah 1 bulan, kalau untuk yang di pot, setelah media, maksudnya media sudah matang, sudah siap ya, bukan media baru atau media asal comot aja di sana. itu biasanya pemula begitu. Wah, ada tanah ini saya ambil langsung. Ujung-ujungnya nanti dia akan lemes lagi, lebar lagi. Nah, sebelum masuk ke situ, media ini dijelaskan deh. Mungkin media ini perlu bagaimana yang dipersiapkan itu? Media itu sebenarnya kita sesuaikan dengan apa yang ada, dengan catatan porus. Porus itu air bisa langsung turun. Nah, itu macam-macam disesuaikan tempat yang ada. Misalnya ada sekam mentahnya, ada sedikit pasirnya, ada humusnya, ada komposnya sudah jadi. Ini melalui proses fermentasi dulu atau berarti itu ya? Paling kan sudah siapkan lebih dulu. Waktu masih proses 1 bulan menyiapkan tadi. Otomatis bahan-bahannya sudah kita siapkan. Sambil santai deh, kopi dulu. Karena ini segmennya cuman ngobrol biasa sama penggiat tanaman ya. Mudah-mudahan ya, sebenarnya miris juga ya deh ya, kalau melihat regenerasi ini untuk tanaman, untuk pertanian ini sangat-sangat minim sekali, karena impact ya semacam seperti ini. Petani di negeri ini semacam ya sudah dibuang seperti itu aja, ndak ada prospeknya bagaimana. Mereka yang bertahan nih orang-orang lama. Nah, untuk regenerasi ini mereka sudah sulit sekali. Sudah sulit. Mereka mikirnya aku mau nyari yang benar-benar menjanjikan. Nah, ini menjadi PR ya untuk kita semua, terutama PR yang menjanjikan, bukan PR yang mengerikan. PR yang menjanjikan. Jadi seperti saya termasuk petani milenial ini, bagaimana ini? Kita nyari pasar sendiri, kadang-kadang juga banyak ketemu ya masalah lah di jalan itu, banyak masalah. Pastilah, karena memang dunia pertanian itu memang tidak semudah itu. Jadi butuh komitmen yang tinggi, kontinuitas, kerja keras, dan memang harus berinovasi ya. Betul. Jadi berinovasi itu gimana tuh? Kita menekan biaya pembiayaan produksi bisa, terus pupuk dan sebagainya itu ditekan seminim mungkin, karena operasionalnya juga nggak main-main gitu loh. Misalnya kita bergerak di proses pembibitan ya, itu media untuk polybag dan sebagainya itu biayanya wow. Belum lagi ke arah pupuk dan lain sebagainya itu wow. Kalau hal-hal seperti ini kita minimalkan, kita menekan budget ya, low budget ya, itu alangkah lebih baiknya. Itu dasar-dasar ke arah ke seller, kita ke menjualnya gitu loh. Jadi saya tambahkan sedikit tadi tentang para pemula ya. Terutama yang banyak terjadi itu pembelian bibit anggur ya. Yang pasti heboh ini. Ini loh, banyak masalah. Saya beli kok ujuk-ujuk kok setelah saya cabut nggak ada akarnya.
saya pernah membaca semacam itu. Seorang penjual yang amanah tidak mungkin menjual barangnya tidak ada akarnya, itu Iya. jelas tidak mungkin sekali. Beda kalau dia jual kalus dan sebagainya, itu beda segmennya cutting ya. seperti itu ya. Rata-rata pemula itu memang salah cara mengapa ya, karena barang yang datang itu salah gitu loh. Akhirnya dia jangankan telat seminggu, 2 hari dari salah penanganannya. Rayap Fatal udah itu. shoot Fatal habis. ya. Habis ya. Rayap udah shoot semalam sudah entek itu akar. Lalu mereka komplain. Saya tanam 7 hari loh, ini kok nggak ada akarnya. Ingat loh, semalam aja rayap itu bisa ngabisin akar. Nah, itu. Biar paham. Ini hanya apa ya? Ini sangat-sangat kasihan para penjual gitu loh, selalunya. Wah, ini saya beli di A di B kok nggak ada akarnya gitu loh. Nggak ada loh penjual tuh yang betul-betul dia main hantam nggak ada akarnya terus dijual tuh nggak ada. Beda kalau masih halus dan sebagainya itu Iya. lain ceritanya gitu. Semangat para penjual. Ini dapat dukungan dari suhunya ini. Nanti Jo, next kita perbincangan lagi. Selain ini kan menyinggung aja ya kita Iyalah. pertemuan awalnya. Iya, Nanti jelas, mungkin next-nya perawatan untuk pembuatan pupuk Iya. yang lebih ramah lingkungan. Betul. Terus kearifan lokal kita jaga. Betul. Yang betul-betul apa ya, kita sangat bersimbiosis ya dengan para istri-istri kita di dapur. Jadi sampah itu tidak langsung melayang, tapi bisa untuk mengaplikasikan untuk tanaman-tanaman seperti ini. Lihatlah di sekitar sini, nah semuanya organik. Ini master organik ini ya, karena mendapatkan pupuk apa semua ndak ada yang beli, pure dari alam, dikelola, diolah. Nah ini tanamannya wow sekali, kecil-kecil sudah berbuah, makanya dia dibilang master tabulapot ya ini isi suhu sabda alam nih. Kopi dulu guys. Jadi sebenarnya gini deh, Ijo Sumilir ini sebenarnya segmennya luas, jadi tidak hanya pertanian, semua lah. Nah khususnya saya memang kebetulan kita ini bergerak di pertanian, jadi ini ada segmen bincang-bincang dengan para tokoh yang mudah-mudahan membantu menjadi inspirasi atau menjadi sumber ilmu lah bagi mereka. Nah sekalian saya juga belajar kan begitu. Nah awal-awal Ijo Sumilir ini memang menyampaikan kondisi regenerasi sebenarnya yang sudah tidak ada, mungkin 20 atau 30 tahun ini sangat sulit dijumpai. Sudah terlupakan Karena yang bergerak di bidang pertanian ini ya orang-orang lama. Nah adalah mungkin ya 1-2 orang ada yang bergerak pemuda milenial yang sukses. Cuman kendala berikutnya mereka ini juga sambat lah istilahnya, waduh kok bergerak sendiri ya, tidak ada yang bantu begini. Karena begini, belum menemukan wadah yang tepat, menemukan ya. wadah yang tepat. Wadah yang tepat, komunitas yang tepat. Nah juga perlu dibangun bahwa ini loh konteksnya pertanian Indonesia ini diarahkan seperti ini. Apa? Kemudian tentang pupuk yang jenengan bicarakan tadi, kebanyakan petani tradisional main ini biak. Nah ini kan tidak bisa menekan biaya produksi. Betul. Apalagi dengan sistem cuaca yang ekstrim seperti ini kan. Jadi tanah makin sakit. Tanah makin sakit. Mereka beranggapan di bum kimia akan hasilnya wow. Padahal tanah akan esensial. Tanah esensial nggak bisa menyerap lagi. Padahal bahayanya pupuk-pupuknya seperti apa? Next ke depannya itu akan menjadi pemadatan. Yang namanya padat, jadi cadas, yang nggak bisa tertembus toh akar. Iya benar. Akhirnya ada sundep, ada blas, ada dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena kesalahan dari aspek kita aplikasi di sawah. Iya. Jadi terlalu over mungkin ya dia. Sebenarnya kimia atau apa itu kalau penggunaannya secara terukur ramah lingkungan juga tepat gitu loh. Rata-rata apa? Kembali lagi ke nafsu. Ingin hasil yang banyak. Betul. Kita hantam ini. Akhirnya apa? Tanahnya sakit. Namanya juga tanah sakit. Untuk bergerak aja sakit. Kok suruh menumbuhkan ya kan? Nah, untuk itu deh, ketika tanah ini sakit mungkin hal-hal yang perlu diobati dulu lah istilahnya.
paling enggak diberikan refresh dulu Iya, ya. Refresh dulu ya, otomatis nanti dikomposer. Pertama kalau tanah sudah sakit, dikomposer. Dikomposer itu apa? Tanah itu disembuhkan dulu dari sakit-sakitnya, digemburkan lagi, haranya ditambahi lagi. Nah untuk mungkin next ya kita bahas ya, untuk kelanjutan seperti apa menyembuhkan atau membuat tanah itu sehat dan berhara tinggi. Nah, dan ini tadi kan memang dari Mas Jo dari Sumilir ya, permisi lah. Kita ini kalau nggak janjian nanti ya, nanti makanya ditunggu upload video selanjutnya, next project selanjutnya di Ijo Sumilir. Jadi segmen Ijo Sumilir ini luas. Kita pengen memediasi teman-teman yang mungkin yang bergerak sukses ini, yang pengusaha-pengusaha sukses ini, untuk kami tampilkan profil di Ijo Sumilir. Kami wadahi di Ijo Sumilir menjadi wadah, dan mereka silakan untuk mengembangkan sayap. Kita buatkan profilnya secara gratis, dan ini kita cuma ambil hak videonya saja. Mereka silakan istilahnya memasukkan profilnya itu di media kami gitu. Di kampung-kampung bibit unggul pun bisa ya. Kita akan membantu ya Mas Jo ya. Betul. Keinginan kita apa toh? Ingin memajukan pertanian Indonesia itu keinginannya itu. Kita maju. Welcome grup Tabu Lambat Indonesia. Mungkin bukan hanya Tabu Lambat Indonesia ya, semua menyeluruh ya. Kita di mungkin anggur lah, apalah, anggrek segala macam. Yang paling booming ini anggur ini ya. Anggur ini. Kan hebatnya tanah kita ini cocok semua anggur yang datang dari luar negeri ya. Cocok. Soalnya saya dulu memang juga agak ragu ya seperti apa. Soalnya kan tingkat rentannya tinggi. Tapi setelah saya aplikasi dari muatan lokal tadi ya, kearifan lokal, ternyata memang dahsyat gitu loh. Kita nggak menyentuh yang dunia kimia kita murni ke organik, ternyata juga bisa ngikuti gitu loh. Nah, nek malah untuk lebih manis dan warna lebih ngejreng ya. Tunggu aja. Nih asiknya ini nanti, makanya kita gelitikin ini ya, supaya keluar semua ini. Kita bisa sama-sama belajar biar berodol ya. Biar berodol. Dari pihak Agro Lestari mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ijo Sumilir dan tim, terutama ini bosnya ini bukanlah Mas Susinojo yang luar biasa. Dia betul-betul multi talenta ya. Enggak lah. Nanti mungkin nanti ada iringan gamelan gitu ya. Kita mengangkat budaya juga. Nah, budaya. Kita kemarin ada narasumber ya. Mungkin nanti kita akan ke sana. Seorang pemuda, dia bergerak di seni budaya. Ini sangat-sangat perlu dukungan, karena di pandemi ini mereka ini sangat-sangat susah bergerak ini ya. Ketika mau pentas juga sudah enggak boleh gitu kan. Nah, akhirnya mereka ini mengisi dengan kegiatan online. Betul. Nah, ini masih muda mereka ini, dan kalau kita beri dukungan untuk mereka mungkin dengan melihat channelnya atau sumbangsi apalah, itu mungkin mereka juga ikut tertolong. Dan seniman-seniman ini juga perlu kita angkat. Makanya Ijo Sumilir ini sebenarnya luas maknanya ya, seperti yang di profil saya bilang bahwa Ijo Sumilir ini sebenarnya segala sesuatu yang bergerak pada kesejahteraan dan pelestarian, itu Ijo Sumilir. Mungkin Ijo ya, dari imbas dari corona ini kan, ini justru dengan kita berbincang ini, walaupun kita nggak bertatap muka secara langsung dengan teman-teman kita ya, paling nggak informasi itu akan sampai, terakomodir kepada teman-teman semuanya. Betul. Harapannya seperti itu. Paling nggak kan nanti bisa silaturahmi ya, nanti bisa komen lah apalah nanti di situ, nanti insya Allah kita akan menjawab. Nah, ini kesempatan ini. Nanti kita akan ajang pertanyaan, ada ajang ini juga ya, dia live lah kapan-kapan. Kapan nanti kita akan ada live, agendakan lah nanti.
Ini masih sibuk semua ini kayaknya. Apalagi ini beliau ini, waduh. Usahanya banyak, prospek kedepannya juga sudah dirancang. Saya pusing sendiri saya kalau lihat karena banyaknya ini kok bisa gitu loh. Bonek fokus dan tidak pernah berhenti. Betul. Mungkin nanti kedepannya kita lebih di konsep lagi ya, kita mungkin kedepannya akan berpartner ya dengan Ibu Sumilir ya, mungkin ya, ada beberapa ini saya kok agak tertarik di beberapa segmen masuk gitu ya. Di manajemen Agrilestari koknya masuk gitu. Loh, yang lainnya gimana ya, yang lainnya mungkin nanti di audisi dulu. Di audisi dulu. Jadi konsepnya ini ngobrol, bercanda. Jadi kalau nanti ada kata-kata kita yang menyinggung, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya kita bikin podcast lah ya. Kalau ada podcast yang macam-macam, kita orang tani, orang desa juga ada podcast lah ya. Podcast pertanian ya dia. Ada lah. Ya ngobrol sebenarnya, jagongan gitu loh intinya itu. Cuman keinginan kita itu apa tadi? Keinginan kita itu saya sederhana sekali. Saya akan mencetak generasi milenial muda yang bertani itu lambang gengsi gitu loh, bukan sesuatu yang memalukan gitu loh. Tapi dengan bertani nanti next nanti kita bedah di Agrilestari. Bertani yang berdasi gitu loh, bukan bertani yang tempo-tempo dulu banget, semuanya pakai teknik terkini gitu loh. Contohnya apa? Next nanti kita share. Kalau dijelaskan di sini namanya tidak apa ya, tidak pendahuluan iya. Bukan mukodimah ini, berarti langsung finishing kan ya. Betul. Ini makanya ya jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau itu saya serahkan kepada pemirsa. Mau like, mau subscribe, monggo gitu kan. Yang penting apa yang menjadi visi misi ini tersampaikan. Jadi Ibu Sumilir itu seperti itu. Banyak teman-teman petani yang mereka apalagi ini musim pandemi ya. Padahal sebenarnya di musim pandemi ini petani ini yang paling kokoh sebenarnya. Ya. Cuman ya penghargaannya hanya itu aja. Gebrakan-gebrakan untuk yang wow ini belum terlihat. Ya saya sebagai petani belum ada istilahnya gebrakan ini apa ya, termasuk PPL, penyuluh pertanian juga kita nggak ada dijumpai. Kita sebenarnya mandiri ya deh, kita otodidak sendiri kita apa. Petani kita itu petani yang swalayan ya, apa dilakukannya sendiri. Benar. Ini pengalaman saya, memang maaf ya saya tidak menyebutkan si A, si B, si C gitu loh. Kayaknya petani itu diharapkan berjalan sendiri. Berjuang sendiri, mencari sendiri gitu loh. Menanam sendiri, menghasilkan sendiri, menjual sendiri. Nah ini kalau harga naik, dilulukan. Iya. Kalau sudah jatuh, sudah. Kadang-kadang kayak petani yang di Banyuwangi itu, petani buah naga itu sampai dibuang-buang. Ada yang tomat dibuang, ada yang telur dibuang. Nasib petani ya. Makanya semoga kedepannya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Kalau kita punya kebersamaan kita punya kebersamaan, kita linknya dia petani ya. Jadi memang konsep kita hanya petani, jadi nggak ada batasan yang lainnya yang kita bahas, hanya berbasis ke sektor pertanian. Lanjut deh. Monggo silahkan. Gayeng ini kalau sama merokok, ngopi, ngobrol gayeng ya dia. Ya saya memang hari ini mengagendakan khusus ya, nanti kedatangan. Wah. Kita merasa terhormat loh ini ya. Banyak loh yang jauh dari Malang sana ya. Banyak yang mau ke sini ini kalau ditanya suhu ada di rumah, waduh ini lagi di luar kota, ini lagi di luar provinsi, wes pokoknya banyak sekali jadwalnya beliau ini. Nah hari ini ada kesempatan, langsung saya tidak tawar-tawar, langsung datang ke rumahnya, ada gitu, langsung ke sini wes. Jadi ya setengah memaksa dan tembak langsung. Tahu-tahu sudah dialami, gimana mau ditolak? Gimana Jo? Ada yang
dipertanyakan lagi. Itu deh, sudah kita ngobrol panjang lebar kan tadi, masalah mungkin perawatan. Ini untuk bagian pertama ya yang kita bicarakan, ini perawatan. Nah, kita lanjut mungkin perawatan deh dari tanaman tadi yang sudah siap ditanam, nah, istilahnya kan tadi sudah sudah masuk karantina lah istilahnya. Nah, untuk menuju itu, habis itu bagaimana? Itu kita pakai yang di pot sama di lahan gitu ya. Yang di pot sama di lahan. Kalau di pot media sudah jadi dulu. Jadi dulu. Terus yang di dasar pot paling nggak diberikan pecahan genting atau apa untuk respirasi dan juga untuk cengkeram akar ya. Jadi akan nanti akan kuat. Ini untuk yang di pot, setelah disiram air diteduhkan dulu minimal 1 minggu atau 2 minggu diteduhkan. Setelah itu baru diperkenalkan perlahan-lahan ya, cahaya matahari perlahan-lahan berapa jam itu. Nanti kalau sudah agak dia betul-betul adaptasi, baru full sinar matahari ini tidak apa-apa. Untuk yang di lahan ini gini Jo, itu tadi kan sudah sudah di lubang lah ya, di lubang paling nggak didiamkan selama 1 minggu lah. 1 minggu. 1 minggu maksudnya apa? Ada sirkulasi udara yang masuk ke lubang tadi. Jadi yang otomatis oksigen akan masuk, akan memberikan efek kayak mikroba dan sebagainya. Otomatis nanti akan keluar. Akan ada gemburnya dan sebagainya. Kan beranak pinak juga mengembang biakan mikroba itu sendiri. Akhirnya kan di awal itu yang paling bawah paling nggak di sekam bakar lah. Sekam. Itu sekam bakar atau apalah itu untuk memberikan apa? Zat karbon lah. Zat karbon. Pertama itu zat karbon, yang kedua agar rayap itu tidak menyerang. Ini sama pemangsa ini rayap ini. Terus yang ketiga, kenapa saya tekankan media harus jadi dulu sudah difermentasi? Karena kalau media itu mentah, otomatis rayap akan menyerang. Tapi kalau media itu sudah jadi, rayap tidak akan menyerang. Iya. Itulah kelemahannya. Dan tidak main-main, biasanya memang resiko tinggi ya. Biasanya selama ini kan orang selalu diberikan obat-obat semacam furadan dan sebagainya lah ya. Itu kalau mereka cara-cara yang kimial ya. Kenapa kita tidak lebih arif? Kita lebih apa ya, misalnya keamanannya seperti apa gitu. Mungkin kita bisa menyediakan cairan atau dari daun sirsat pun sama itu, khasiatnya sama. Daun sirsat direndam beberapa saat, dituangkan, sudah sama khasiatnya dengan obat yang kimia tadi. Ini untuk menyiasati biar tidak terkena rayap atau uret seperti embuk itu. Iya. Nah, setelah itu ditanam normal. Setelah ditanam baru minimal dinaungi dulu. Bisa pelepah pisang, bisa daun kelapa, atau yang punya paranet bisa lah. Nanti kalau sudah adaptasi baru dilepas semua. Dan siap tempur ini. Nutrisi sudah masuk semua. Oke, mungkin itu dulu deh percakapan kita, bincang-bincang kita. Nanti kita akan sambung lagi dengan beliaunya tetap di segmen ngobrol bersama tokoh atau pelaku petani yang benar-benar pelaku petani ya, bukan jadi mereka praktek, mereka istilahnya riset. Nah, ini sungguh luar biasa ini, makanya kita otodidak ya dia. Nggak ada istilahnya kita riset sendiri. Nah, mungkin ke depan makanya ditunggu aja, akan ada jadwal tersendiri. Kita bicara tentang apa deh? Nutrisi terus super organik, semuanya organik. Semua akan dibahas di Ijo Sumilir. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Untuk terutama para penggemar tani, para pelaku pertanian, kita tidak ada maksud untuk menggurui atau mengajari ya. Kita hanya murni berbagi sesuai pengalaman yang kita miliki. Kalau ada salah kata atau salah ucap, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nantikan kita bincang selanjutnya tetap di segmen ngobrol bersama tokoh, tetap di Ijo Sumilir. Salam apa deh? Ijo Sumilir.